Halo sobat semua, kali ini kita akan membahas tentang apa misi hidupmu ya. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya dalam program Maisa Bicara. Kalau Maisa sudah bicara, sajagat. Seperti yang wajib kita pahami, yang wajib kita yakini bahwa setiap manusia lahir ke dunia ini tidak ada yang sia-sia. Pasti memiliki tujuan dalam hidupnya atau akan melakukan sebuah pekerjaan yang bisa menopang kehidupannya, bisa mencari rezeki, ya kan. Di video saya sebelumnya di kajian Al-Quran saya sudah mengatakan bahwa yang namanya menemukan misi hidup itu tandanya adalah senang melakukannya, mudah melakukannya, dan dapat uang dari situ, ya kan. Lalu bagaimana seseorang bila mana pekerjaannya adalah pekerjaan yang negatif, kayak misalkan tukang maling, perampok, atau gimana ya, atau tukang fitnah misalkan. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu misalkan pekerjaan dia biasanya itu kerjanya yang negatif lah. Misalkan dia, contoh kita bilang aja maling gitu ya. Terus apakah itu misi hidup dia? Sebetulnya mah bukan mungkin ya, itu sudah pasti berarti dia sebetulnya punya kepintaran dan punya kecerdasan, hanya saja salah menempatkan. Misalkan orang maling, ya kan, mau maling siang atau malam, itu otomatis kan dia pinter, ya kan, kayak misalkan cara membuka pintu orang, cara membius orang, cara membuat orang ibaratnya lengah. Misalkan pencopet, ya kan, orangnya yang dicopet itu kan lengah, ya kan. Si pencopet ini bisa gitu mengalihkan orang itu supaya lengah. Terus kayak misalkan rampok, maling, dia bisa maling ke rumah-rumah orang malam. Banyak kan kejadian kita misalkan sedang tidur terus ada maling masuk ke rumah, ya kan. Karena apa ya, memang dia canggih, bisa. Bukan berarti pekerjaannya itu benar, karena memang itu tidak benar, karena sesuatu pekerjaan yang merugikan orang lain itu adalah tidak benar, termasuknya dosa. Jadi sebetulnya orang tersebut itu punya keahlian, punya kepandaian, hanya saja salah menempatkan. Jadi apa kepandaiannya? Yaitu dia itu sebetulnya bisa menjadi mengambil pekerjaan sebuah penyembuh misalkan ya, melalui pengobatan, karena bisa uh, membuat perhatian orang teralihkan. Misalkan orang yang sedang sakit parah gitu ya, karena dipengaruhi teralihkan dari pemikiran penyakitnya sehingga bisa berpikir hal yang lain yang lebih positif, sehat gitu kan. Jadi kemampuannya itu salah ditempatkan. Terus kecanggihannya, pintar menganalisis, pintar meneliti, kayak misalkan tukang maling malam atau meneliti apa, dia kan tahu jam-jam manusia, jam-jam orangnya pergi. Jadi sebetulnya orang yang seperti itu tuh harusnya jadi detektif, jadi polisi. Karena apa, memang dia punya kemampuan menganalisa gitu loh, menganalisa keadaan, menganalisa uh, orang, menganalisa sesuatu situasi. Jadi ya mungkin karena memang dia nggak punya uang untuk bisa sekolah atau menjadi polisi atau menjadi abri atau menjadi pengacara atau jadi profesor, dokter, itu kan juga harus punya kemampuan meneliti ya.
Jadi kadang memang karena tidak dididik, tidak sekolah, jadinya masuknya ke hal yang negatif. Padahal pada dasarnya dia punya kemampuan yang di luar daripada orang lain. Dia mampu melakukan sesuatu yang uh, tidak orang lain mampu lakukan gitu loh. Kayak misalkan dia maling yang suka malam, dia kan kuat begadang tuh, berarti dia setiap malam itu keliaran, setiap malam itu tidak tidur, di siangnya tidur. Itu kan sebetulnya ada juga orang yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu, seperti apa, menjadi satpam ya kan, jaga malam ya kan. Jadi karena dia tidak menemukan hal yang positif, jadinya ke negatif. Kayak misalkan menjadi pas satpam saja kan harus sekolah, harus dia punya ijazah, harus dia punya pengalaman, terus tubuhnya juga kan harus bagus, dia kan harus tinggi, harus segar. Terus eh, ada juga kadang pemikiran orang yang tidak mau mencari misi hidupnya dia tuh bagusnya di mana, karena kan mungkin kalau satpam gajinya ya sekitar 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu, kalau maling bisa puluhan juta ya kan. Kadang alasan juga alasan kebutuhan dan alasan uang terdesak, nah berbagai macam hal ya. Tapi sebetulnya orang tersebut tuh punya kemampuan di luar rata-rata, jadi itu yang harus kita apa namanya kita pahami. Jadi caranya untuk bisa uh, mengambil hal yang positif itu tergantung pada dirinya. Jadi kalau Allah itu udah pasti memberikan kemampuan kepada setiap orang, dia mampunya di bidang apa. Cuma kita ini sebagai manusia harus bisa mengarahkan diri kita mau berbuat apa. Jadi hidup juga pilihan ya, mau milih yang negatif ya silahkan, mau milih yang positif ya alhamdulillah gitu. Karena hidup itu ya ada surga ada neraka, otomatis di kedua tempat itu ada yang menempati gitu ya, tergantung kita mau milihnya yang mana, nggak ada paksaan. Cuma ya pekerjaan yang merugikan orang lain ya itu tidak baik, tidak bagus gitu, makanya ada hukumannya. Terus yang kedua, bagaimana dengan orang yang tukang fitnah, hobi gosip, hobi ngomongin orang, bahkan dari fitnahannya tersebut misalkan bisa mampu apa namanya mengkriminal apa namanya menjatuhkan seseorang lah gitu ya, bisa membuat orang benar jadi salah, orang salah jadi benar, saking ibaratnya saking canggihnya, saking pintarnya. Jadi tukang fitnah, tukang gosip itu jangan salah, mereka itu pinter, cerdas, pinter apa? Pinter ngomong, pinter membolak-balikan gitu ya. Jadi justru kenapa dia pandai memfitnah orang, karena memang dia pintar dalam berbahasa, dalam membolak-balikan kata, dia itu pintar, dia itu cerdas, bisa gitu menguasai. Terus kenapa dia jatuh ke misalkan memfitnah orang? Itu akibatnya adalah karena pertama dia terlalu membenci seorang pembenci, seorang tukang fitnah, seorang yang suka jelek-jelekin orang itu kan karena terlalu benci, bencinya terlalu. Terus orang yang bela mati-matian juga sama, karena cintanya terlalu cinta gitu ya kan, terlalu ini. Padahal kita dalam Al-Quran tuh nggak boleh yang namanya terlalu benci nggak boleh, terlalu cinta banget nggak boleh, biasa-biasa aja. Supaya apa, pada saat terjadi sesuatu kita tuh tidak kecewa-kecewa banget. Jadi kita tuh apa-apa tuh harus karena Allah. Ya misalkan seorang tukang fitnah memilih untuk memfitnah seseorang, untuk membenci sebenci-bencinya. Tapi kan kalau misalkan ternyata fitnahannya itu tidak benar, ternyata orang itu orang benar, orang baik, kan malu dia juga akan merusak nama baiknya sendiri. Oh dia tuh buruk tuh, si itu tuh tukang fitnah tuh, si itu tuh nggak benar loh gitu. Jadi dia tuh membuat ngejudge dirinya sendiri, pada akhirnya orang akan mengetahui, orang akan takut berteman sama dia. Gue takut berteman sama dia, takutnya nanti kalau misalkan berteman gue udah mau ngomongin lagi, gue difitnah lagi. Jadi sebetulnya dia sedang membuat cap untuk dirinya sendiri, yaitu tukang fitnah gitu ya. Memang enak bagi orang yang sama-sama ingin ikut memfitnah, karena tukang fitnah itu pintar ngomong, jadi
dia itu punya kemampuan di situ, bahkan kadang dipakai oleh orang lain kan untuk ibaratnya menjatuhkan orang lain, karena yang manusia hidup itu ada lawannya pasti gitu ya. Nah, jadi apa pekerjaan yang cocok bagi orang yang tukang fitnah? Karena tukang fitnah itu basicnya adalah pandai ngomong, pandai bicara. Sebetulnya pekerjaan dia yang terbaik itu adalah penjelasan, menjelaskan gitu loh. Dia pandai menjelaskan. Jadi pekerjaan apa yang bisa untuk pandai menjelaskan? Wah, banyak. Menjelaskan itu kayak menjadi pengacara, pengusaha, pedagang, atau guru, ahli sejarah atau apa. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang yang pandai bicara, pandai ngomong itu lebih banyak daripada pekerjaan yang dilakukan oleh orang pendiam. Jadi kita itu harus menggali apa misi hidup kita, apa kemampuan kita, cuma jangan tempatkan di hal yang negatif. Karena kalau kita memfitnah orang, membuli orang, menyakiti orang, itu kan merugikan orang lain. Dan kadang-kadang kita kan tidak tahu kebenarannya, benar apa tidak, baik pembenci ataupun pembela. Kecuali pekerjaannya dia itu adalah pengacara. Pengacara itu kan sebuah pekerjaan. Mau orang yang dibela itu salah, mau benar, ya memang harus dibela. Orang ini harus pandai bicara. Makanya orang yang pandai bicara itu daripada fitnah merugikan orang lain, ya mendingan cari pekerjaan yang sesuai dengan karaktermu, dengan dirimu. Karena kamu yang pandai bicara pun dibutuhkan oleh orang lain. Kalau pengacara, meskipun misalkan dia membela orang yang salah, membela orang yang benar, di si pengacara ini tidak salah. Karena apa? Setiap manusia, mau dia posisi salah, mau dia posisi benar, memang harus ada yang namanya wajib atau berhak membela dirinya gitu ya. Perkara nanti menang atau tidak, yaitu udah ibaratnya kehendak Allah dan bagaimana dengan perjuangan dia gitu ya. Jadi kalau misalkan sebuah pekerjaan, kalau kerjanya tukang mitnah orang mulu, iri, dengki, marah, apa-apa diomongin, sebuah pekerjaan yang seperti itu terus dilakukan karena mungkin dia mudah melakukannya, senang melakukannya, dan dapat uang dari situ. Hanya saja hidup itu ada karma ya. Jadi karma baik kembalikannya kepada kita akan baik, karma buruk baliknya kepada kita akan buruk. Nah gitu ya. Jadi kalau memang tukang fitnah, dia ibaratnya mati-matian bertahun-tahun pekerjaannya seperti itu, memfitnah orang terus, menjelekkan orang terus, ya siap-siap aja suatu saat itu ibarat pantulan, ibarat kaca, itu akan memantul kepada dirimu sendiri, bahkan mungkin bisa juga ke keturunanmu. Jadi jangan jangan senang dulu kalau kamu bisa menghasilkan uang dari pekerjaan seperti itu, memfitnah, menjelek-jelekan orang lain. Pada akhirnya akan kembali. Mungkin kalau misalkan baiknya Allah atau secerdas-cerdasnya kamu sampai kamu tidak kena yang namanya karma itu, takutnya itu nanti mengarah kepada keturunanmu gitu ya, keturunanmu yang jadi yang sengsara, jadi yang susah. Itu takut loh. Jadi sebetulnya eh, mendingan itu mengambil dua sisi. Kalau misalkan tukang apa namanya, berita, wartawan atau apa, ibaratnya mengambil dua sisi berita, ada sisi negatif, ada sisi positif. Terserah orang yang menilainya seperti apa. Yang berhak menilai itu kan orang salah atau benar itu kan kayak misalkan penonton atau juga polisi. Karena tukang penyampai berita itu sebetulnya harusnya menyampaikan, jangan ibaratnya menjurus ikut mitnah. Berarti kan kalau menjurus ikut mitnah, kamu sudah mengecap, sudah ibaratnya menurut pendapatmu, terus kamu sebarin ke orang lain, berarti kamu mengajak orang lain untuk membenci orang tersebut. Jadi dosamu makin bertambah banyak. Jadi ngajak-ngajak gitu loh. Jadi tukang fitnah itu gak mau mitnah sendirian, pasti dia ngajak-ngajak. Jadi tukang benci itu
ibaratnya dia benci nih sama orang lain, sama tetangga, dia nggak mau, dia benci sendirian, dia pasti ngajak orang lain untuk ikut membenci si orang yang dia nggak suka tersebut. Karena apa? Ya karena dia pandai ngomong, pandai bicara, pandai menjelaskan kepada orang lain bahwa si Anu begini 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 begini. Terus kayaknya begini gini gini. Akhirnya kan orang jadi kepengaruh kan. Jadi orang yang tadinya nggak tahu apa-apa, orang yang tadinya tidak benci, pada akhirnya jadi ikut-ikutan benci gitu loh. Nah, itu bahayanya tukang fitnah. Sebetulnya seharusnya kepandaian dia bicara itu harusnya dia lebih gunakan lagi untuk dia mau buka usaha ya. Karena orang yang pandai ngomong itu lebih banyak, orang yang cerewet itu lebih banyak daripada orang yang pendiam ya. Karena memang pekerjaan yang dibutuhkan oleh orang yang cerewet itu lebih banyak gitu. Kayak misalkan sales nih, mau jualan barang, itu kan perlu yang namanya penjelasan. Jadi tukang fitnah, tukang banyak omong, tukang gosip itu adalah orang yang kuat bicara. Dia bisa kuat bicara berjam-jam. Jadi kenapa tidak digunakan untuk buka usaha kayak semacam sebuah pekerjaan, sebuah barang yang didagangkan, yang dijual itu dengan perlu yang namanya bicara terus, menjelaskan. Misalkan jualan panci nih, panci ini bagus bu, bisa begini, bisa begitu, terus terbuat dari bahan ini, bahan itu. Terus dia itu setiap ketemu orang dalam sehari, misalnya ketemu 20 orang, dia menjelaskan satu produk, kata-kata yang sama kepada 20 orang itu dalam satu hari, itu dia bisa tidak capek. Berbeda halnya dengan orang pendiam, mereka tuh tidak bisa terlalu banyak bicara dalam sehari itu, paling ya beberapa kata saja dan beberapa jam saja, tidak sepanjang hari bisa ngomong terus. Ibarat kalau kata orang Sunda mah gek ngong, apa tuh gek ngong, setiap duduk ngomong, setiap duduk ngomong, setiap ketemu orang ngomong, setiap ketemu orang ngomong. Nah kan kalau orang pendiam nggak bisa melakukan pekerjaan itu. Tapi kalau orang yang cerewet, yang tukang fitnah, daripada tukang mitnahin orang, mendingan kamu jual produk ya kan, karena kamu pandai pandai menjelaskan, ya bismillah kamu bisa juga sukses di bidang itu, karena orang percaya dengan barangmu, terlebih kalau misalkan memang barangmu yang kamu jual bisa dipercaya. Walaupun misalkan barangmu ecek-ecek, kalau misalkan kamu ngomongnya pandai, ya orang percaya juga, bagus kan, malah sukses, positif juga, tidak merugikan orang lain juga, tidak menimbun karma buruk ya kan. Nah jadi jangan berprasangka buruk sama Allah. Allah itu sudah menitipkan kepada setiap orang itu kemampuan ya, kemampuan, kelebihan. Jadi setiap orang itu berbeda, dan tinggal bagaimana cara memanfaatkannya gitu ya. Kalau kita melakukan sebuah pekerjaan yang merugikan orang lain, itu pasti adalah suatu pekerjaan yang salah, karena Allah itu menyuruh kita itu untuk berbuat baik. Tapi kata-kata saya ataupun Al-Quran juga itu sebuah anjuran, sebuah petunjuk. Al-Quran kan petunjuk ya, jalan yang benar dan jalan yang buruk, jalan yang lurus dan jalan yang belok istilahnya. Ada surga, ada neraka. Ini kan sebuah pilihan saja. Tergantung dirimu memilih yang mana gitu ya. Mau milih hal yang baik, jatuhnya baik ke kamu. Mau milih hal yang buruk, jatuhnya buruk ke kamu gitu ya. Meskipun misalkan hal yang kamu lakukan ini menghasilkan uang banyak pada saat ini, misalkan kamu senang, kamu bangga karena banyak yang mendukung yang sama-sama kayak kamu, dan memang hidup itu memang satu frekuensi baru bisa berjalan. Orang yang negatif, orang tukang fitnah akan berkumpul dengan orang yang negatif dan orang-orang yang tukang fitnah juga, karena di hatinya sama-sama memiliki rasa tidak suka, rasa kebencian. Kalau orang yang seperti itu digabung dengan orang yang positif, digabung dengan orang yang tidak suka gosip, tidak suka fitnah, itu tidak nyambung. Yang ada orang yang tidak suka fitnah itu ikut difitnah juga, ikut dibully juga, karena kamu tidak sefrekuensi gitu ya, tidak sepemikiran gitu ya. Jadi memang seperti orang bilang, cari atau pindah dari lingkungan toksik
lingkungan negatif ya, kayak gitu tuh. Kalau orang itu tidak kuat, tidak bisa mengatasi ya, jadi harus di lingkungan yang toksik gitu ya. Kalau tidak bisa menghadapinya ya susah juga, karena orang tuh harus sefrekuensi gitu ya. Nah, jadi di sini tidak untuk menggurui, tapi silahkan pilih, silahkan ambil mana yang terbaik. Hidup itu sebuah pilihan, mau milih yang mana terserah sahabat semua ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Yuk tetap semangat dan jangan negatif sama Allah. Tetap semangat, jalani hidup. Hidup itu selalu ada dua sisi, ada kebaikan dan ada keburukan. Jalani saja ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini agar cepat berkembang ya, dengan cara like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah. Assalamualaikum.